wabarakatuh. Nama saya Alia Aprilina Tanjung dengan NIM 111240281. Di video kali ini saya akan menjelaskan resum pertemuan 5 dan 6 Hukum Internasional kelas 3A. Dimulai dari pertemuan 5, langsung masuk ke dalam materi. Materi yang pertama yaitu terdapat sumber hukum internasional. Apa itu sumber hukum internasional? Jadi sumber hukum internasional adalah sumber-sumber yang digunakan dalam penerapan dan pembentukan hukum internasional. Sumber hukum internasional ini diatur dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional yang di dalamnya berisi terdapat 4 jenis sumber hukum internasional. Yang pertama, perjanjian internasional atau treaties. Yang kedua, hukum kebiasaan internasional. Yang ketiga, ada prinsip-prinsip umum hukum. Dan yang keempat, ada keputusan pengadilan atau doktrin. Selanjutnya, kelompok ini juga membahas tentang perbedaan sumber hukum internasional formil dan material. Sumber hukum internasional formil merujuk pada suatu proses yang diakui oleh institusi yang berwenang atau lembaga yang berwenang. Sedangkan sumber hukum material, sumber hukum internasional material merujuk pada bukti-bukti baik yang umum maupun yang khusus. Selanjutnya, mereka juga menjelaskan tentang teori monisme dan teori dualisme, yang dimana teori monisme ini menggabungkan atau melanjutkan hukum internasional dan hukum nasional, sedangkan teori dualisme memisahkan antara hukum internasional dengan hukum nasional. Yang kedua itu terdapat perjanjian internasional. Perjanjian internasional atau treaties merupakan instrumen utama dalam hubungan pelaksanaan antara negara. Perjanjian internasional atau treaties ini sifatnya tertulis. Perjanjian internasional ini diatur di dalam Konvensi Wina tahun 1969. Adapun terdapat syarat dari perjanjian internasional atau treaties ini, yakni negara harus tunduk pada hukum internasional, bukan hukum nasional. Karena jika tunduk pada hukum nasional, maka akan dikategorikan sebagai kontrak, bukannya perjanjian atau perjanjian internasional atau treaties. Lalu terdapat jenisnya terdapat bilateral, multilateral, trilateral, dan regional. Adapun satu lagi yaitu universal. Jika bilateral itu adalah hubungan 2 negara, trilateral hubungan 3 negara, multilateral hubungan antara multilateral itu hubungan antara banyak negara atau banyak pihak, dan yang terakhir regional yaitu hubungan banyak negara di suatu kawasan. Jika yang tadi merupakan jenis perjanjian internasional berdasarkan jumlah pesertanya, lalu terdapat juga jenis perjanjian internasional berdasarkan hukum, yakni terdapat treaty making contract dan lalu making treaty. Selanjutnya, perjanjian internasional ini berlaku tergantung beberapa 2 jenis indikasi atau kategori, yakni yang pertama, ketentuan yang mengatur perjanjian internasional itu sendiri, dan yang kedua, kesepakatan antara para pihak yang membuat perjanjian internasional itu. Selanjutnya bergeser kepada sumber hukum yang kedua, yakni hukum kebiasaan internasional atau international customary law. Hukum kebiasaan internasional. Di sini terdapat ahli yaitu Dickson. Menurut Dickson, hukum internasional yaitu hukum yang berkembang dari praktik atau kebiasaan negara-negara. Adapun sumber hukum internasional ini merupakan sumber hukum tertua yang ada di hukum internasional ini sendiri. Memiliki 2 unsur, yaitu unsur faktual dan unsur psikologis. Contoh dari unsur faktual ini terdapat unsur praktik negara dan unsur praktik umum. Ya, itu hanya beberapa contohnya saja. Selanjutnya, unsur psikologisnya bersifat abstrak dan subjektif. Tidak ada hubungan internasional yang tidak ada yang dapat menentukan ada atau tidaknya unsur psikologis ini. Selanjutnya terdapat pembahasan perubahan hukum kebiasaan internasional. Perubahan kebiasaan hukum internasional ini masih bergantung pada 2 unsur atau 2 aspek utama, yaitu praktik konsisten negara-negara dan keyakinan bahwa praktik tersebut harus diikuti. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, yaitu terdapat prinsip-prinsip umum hukum. Prinsip-prinsip umum hukum, beberapa berpendapat bahwa prinsip umum hukum ini merupakan sumber hukum terakhir yang ada di dalam hukum internasional. Adapun selebihnya sumber hukum yang lain merupakan sumber hukum tambahan.
Prinsip-prinsip umum hukum ini mencakup seluruh prinsip-prinsip umum hukum yang ada di dunia, yaitu seperti nullum delictum, nulla funa sine praevia lege funali, atau prinsip itikat baik dan sebagainya, good faith gitu, good governance juga. Lalu selama itu diakui dan digunakan dalam praktik di negara-negara. Selanjutnya masuk ke dalam sumber hukum yang keempat yang diatur dalam Statuta Mahkamah Internasional, yakni sumber hukum berupa keputusan pengadilan atau doktrin. Di dalam Statuta Mahkamah Internasional pasal 38 ayat 1 disebutkan bahwa keputusan pengadilan ini merupakan sumber hukum tambahan atau subsidiar. Keputusan pengadilan ini tidak menciptakan hukum dan mengikat bagi para pihaknya saja, serta keputusan pengadilan ini hanya dibuat untuk kasus tertentu saja, jadi tidak untuk semua kasus. Adapun acuan putusan pengadilan yakni yang pertama ada ICJ, yang kedua putusan pengadilan arbitrase internasional, yang ketiga putusan domestik yang berkaitan dengan isu-isu hukum internasional. Selanjutnya terdapat doktrin. Doktrin ini merupakan jadi doktrin ini merupakan contohnya itu terdapat Komisi Hukum Internasional yang beranggotakan para ahli hukum. Segitu tadi merupakan resum atau rangkuman singkat dari perkuliahan pertemuan ke-5 hukum internasional. Selanjutnya kita masuk ke dalam pertemuan ke-6 perkuliahan hukum internasional. Perkuliahan ke-6 hukum internasional ini membahas tentang sumber hukum internasional, masih tetap sumber hukum internasional, tapi menitik beratkan kepada sumber hukum internasional secara formil maupun material. Pada perkuliahan ke-6 ini dilaksanakan secara online, dan untuk materinya disampaikan langsung oleh dosen kami, yaitu Bu Hera. Jadi menurut Mokhtar Kusuma Atmaja, sumber hukum adalah jawaban atas pertanyaan di mana kita dapat menemukan hukum dalam konteks hukum internasional. Nah, sumber hukum internasional ini dapat berasal dari praktik negara, praktik organisasi negara, atau praktik organisasi internasional, praktik entitas lain negara, dan tulisan pakar hukum internasional. Adapun sumber hukum internasional dapat diartikan sebagai dasar kebiasaan mengikatnya hukum internasional, yang kedua metode penciptaan hukum internasional, yang ketiga tempat ditunjukkannya ketentuan-ketentuan hukum internasional yang diakui yang dapat diterapkan pada suatu persoalan konkret. Sumber hukum dibagi menjadi dua, yakni formil dan material. Nah, sumber hukum material ini dapat kita definisikan atau istilahnya itu bahan mentah dari hukum internasional. Sumber hukum material ini dapat didefinisikan sebagai bahan-bahan aktual atau nyata yang dipergunakan oleh seorang ahli hukum internasional untuk menentukan kaidah hukum yang berlaku terhadap suatu peristiwa atau situasi tertentu. Contohnya, yang pertama ada fakta sosial dan politik. Yang pertama, kenyataan hubungan antar negara yang menuntut adanya aturan. Contohnya adalah meningkatnya aktivitas perdagangan antar negara, menimbulkan munculnya hukum perdagangan internasional. Lalu selanjutnya, contoh lainnya yaitu kebutuhan global yang mendesak sering jadi dasar terbentuknya aturan. Contohnya perlindungan lingkungan yang menyebabkan lahirnya Konvensi Paris tahun 2015. Selanjutnya terdapat sumber hukum formil. Sumber hukum formil merupakan bentuk resmi atau alat bukti yang menunjukkan suatu aturan benar-benar berlaku dan dapat ditegaskan, dan dapat diterapkan dalam kasus tertentu. Di sini J.G. Streeck menggunakan istilah material source yang diartikan sebagai bahan-bahan aktual yang dipergunakan oleh para sarjana hukum internasional untuk menetapkan hukum yang berlaku pada situasi tertentu. Yang ini terdiri dari 1 custom, 2 traktat, 3 keputusan pengadilan, yang keempat terdapat jurisdictive works, dan yang kelima keputusan atau ketetapan lembaga-lembaga internasional.
Muqtadul Semangat Maja mendefinisikan hukum internasional sesuai pasal 38 ayat 1 ICJ Statute atau Statuta Mahkamah Internasional. Yang pertama ada perjanjian internasional, yang kedua kebiasaan internasional, yang ketiga prinsip-prinsip umum hukum, dan yang keempat keputusan pengadilan atau doktrin. Nah, dalam penyebutan sumber hukum yang terdapat di dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional ini tidak menunjukkan hierarki antara antara urutan penyebutannya. Misalnya, yang pertama penyebutannya adalah perjanjian internasional, itu tidak mewajibkan bahwa perjanjian internasional merupakan sumber hukum tertinggi dari hukum internasional. Dan pasal 38 ayat 1 ini mengklasifikasikan sumber hukum internasional menjadi dua, yakni sumber hukum internasional utama dan sumber hukum internasional tambahan. Yang utama yaitu dari poin A sampai poin C, yakni dari perjanjian internasional sampai prinsip-prinsip umum hukum, dan yang poin D berupa keputusan pengadilan merupakan sumber hukum internasional tambahan. Selanjutnya, Bu Hera menunjukkan kepada kami semua tentang atau membahas tentang statuta dari ICJ atau Statuta Mahkamah Internasional. Yang pertama ada Chapter 1, Organization of the Court, pasal 2-3 tentang susunan hakim ICJ, tata cara pemilihan hakim, masa jabatan hakim yakni 9 tahun, dan sebagainya. Selanjutnya di Chapter 2 atau Chapter 2, Competence of the Court, pasal 34-38 membahas tentang kewenangan ICJ yang berisi hanya negara yang menjadi pihak dalam perkara. Yurisdiksi ICJ meliputi sengketa antar negara yang diserahkan kepadanya, kasus yang disebut dalam piagam PBB atau traktat internasional. Pasal 38 yang memuat sumber hukum internasional yang dipakai oleh ICJ dan sebagainya. Yang ketiga selanjutnya terdapat Chapter 3 atau prosedur. Terdapat di dalam pasal 39 sampai 64 yang berisikan Inggris, bahasa yang digunakan yaitu Inggris dan Prancis, cara pengajuan kasus, lalu prosedur sidang, dan tindakan sementara. Selanjutnya juga terdapat peraturan bersifat final atau tanpa banding. Jadi di sini tidak ada banding, terus hanya mengikat para pihak dalam kasus itu dan lain sebagainya. Yang keempat, Chapter 4 atau Advisory Opinion, pasal 65 sampai 68 menjelaskan bahwa ICJ juga dapat memberikan pendapat nasihat atau advisory opinion atas permintaan organ PBB atau badan yang berwenang. Advisory opinion ini tidak mengikat tapi punya pengaruh besar dalam hukum internasional. Selanjutnya yang kelima, Chapter 5 yaitu amendment, diatur dalam pasal 69 sampai 70, mengatur cara melakukan amandemen terhadap statuta ICJ melalui prosedur amandemen piagam PBB. Lalu yang terakhir terdapat Ibu Hera ada menjelaskan tentang perjanjian internasional. Perjanjian internasional ini memiliki peranan yang sangat penting dalam hukum internasional. Memiliki terminologi lain seperti treaty, international agreement, pacts, dan declarations. Berperan untuk sebagai sarana meningkatkan kerjasama internasional. Lalu sifatnya tertulis. Lalu selanjutnya sebagai sumber hukum internasional diatur dalam Konvensi Wina pasal 1969 atau VCLT 1969. Berdasarkan jumlah pesertanya dibedakan menjadi bilateral, multilateral, trilateral, regional, dan universal. Contohnya UNCLOS 1982, SUA Convention, SUA Convention, lalu VCLT 1966 dan sebagainya. Mungkin hanya segitu yang dapat saya rangkum terkait perkuliahan pada pertemuan ke-5 dan ke-6. Kurang lebihnya atau terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.